Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Dalam masa pandemi Corona ini, kita tidak bisa bersama-sama kebaktian di gereja ini, tapi melalui kanal YouTube HKBP Depok 1, kita bisa kebaktian di rumah kita masing-masing. Mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari buku Ende nomor 10 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sebuku Ende nomor 706 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita sebut kode nomor 122 ayat sada. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita sebut kode nomor 120 ayat sada. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat 19. Kita baca dengan responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti kau firmankan.
Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari dihita sebuku kode nomor 310 ayat sada. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari dihita sebuku kode nomor 110 ayat sada. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya bacakan untuk kita. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis.
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku harus dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya bumi ini dipenuhi kasih karunia Allah? Sebagaimana minggu hari ini Misericordias Domini yang mengatakan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bagaimana itu boleh terjadi? Dari manakah kita tahu bahwa bumi ini penuh dengan kasih setia Tuhan? Bagaimana kita tahu? Dari mana kita boleh tahu hal itu? Dalam proses penciptaan, kalau kita ingat dan kita baca dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan di ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bumi penuh dengan kasih karunia. Kalau kita ingat lagi dalam sejarah perjalanan umat bangsa Israel dari perbudakan, pembuangan, Allah selalu menuntun mereka, Allah selalu memberkati mereka, Allah selalu menolong, menjaga mereka, bahkan memelihara hidup mereka dengan memberikan mereka makanan dan minuman. Sehingga juga kalau kita ingat, Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Dialah yang diutus Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya yang begitu besar terhadap dunia ini. Kasih karunia Allah yang mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan dalam hal ini kita boleh lihat bagaimana bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan Allah mengutus Yesus Kristus yang mau rela untuk mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan bumi ini. Inilah wujud nyata akan kasih karunia Tuhan yang boleh kita hidupi dan kita imani pada saat ini di dalam Minggu Misericordias Domini. Kita dipanggil untuk mempercayai dan menghidupi akan karya penyelamatan Yesus Kristus dalam peristiwa Paskah itu sendiri sebagai panggilan hidup kita untuk tetap mau bangkit bersama Yesus, berkarya bersama Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah umat yang dipilih Allah untuk terlibat di dalam karya Tuhan.
sehingga kita boleh dipilih dan dipanggil untuk menjadi berkat. Sebagaimana sapaan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tugas kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah, karya Allah, berkat Allah, dan anugerah Allah yang kita terima di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itulah yang hendaknya kita beritakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu tidak berdiam hanya mentok pada diri kita sendiri, tidak. Berkat Tuhan itu tidak hanya mentok di diri kita sendiri, tidak. Tetapi bagaimana kita boleh dipanggil untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Wujud nyatakan kasih karunia Tuhan, wujud nyatakan perbuatan Tuhan, wujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang mau dikatakan. Bagaimana bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Siapakah yang memberitakan kasih karunia Tuhan itu? Kita sendiri. Kitalah yang dipanggil untuk terlibat dalam panggilan itu, karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, identitas menjadi umat pilihan Tuhan. Bagaimana identitas kita? Seperti apa identitas kita? Kita adalah umat yang tadi sudah dikatakan, identitas kita adalah umat pilihan, umat tebusan, umat yang diberkati. Dan ini yang menjadi perdebatan yang terjadi di tengah-tengah. Kalau kita baca, Paulus sedang berdebat atau berbincang-bincang kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, memperdebatkan soal status mereka. Bagaimana identitas mereka sebagai umat pilihan, standar seperti apakah untuk menjadi umat seperti pilihan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, nas ini adalah lanjutan dari pasal kedua, Roma pasal kedua, di mana Paulus menjelaskan tentang kemunafikan orang-orang Yahudi. Makanya kalau kita lihat dalam pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itu yang mau dikatakan. Sehingga Paulus mau mempertegas, mau menjelaskan tentang kemunafikan yang dilakukan oleh orang Yahudi, tentang kesombongan mereka. Bagaimana mereka boleh dipilih oleh Tuhan sebagai umat yang dikasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi sering sekali menyombongkan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Lalu mereka sering menganggap rendah, bahkan menghina orang-orang di luar Yahudi. Bahkan mereka menganggapnya itu adalah kaum kafir. Dalam sejarah hubungan antara umat Israel atau Yahudi dengan Tuhan Allah, kalau kita ingat, ada perjanjian yang harus diingat, yang harus dipelihara dan diikuti dengan setia. Kalau kita lihat Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ketika Tuhan Allah memanggil Abraham, nenek moyang orang Israel, ada 3 janji yang harus disampaikan Tuhan kepada Abraham, yaitu negeri, keturunan, dan hubungan istimewa. Kemudian perjanjian antara Allah dan Abraham ini ditandai dengan sunat.
sebagai tanda kepatuhan Abraham dan keturunannya terhadap Tuhan Allah itu sendiri. Kalau kita lihat dalam Kejadian 17, apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham sungguh diberikan Allah. Artinya Allah setia dengan janjinya meskipun Abraham dan keturunannya sering ingkar janji dalam memelihara ketaatan mereka. Ini yang mau dikatakan bahwa ketidaktaatan keturunan Abraham tidak menghalangi dan tidak menggagalkan Tuhan untuk menggenapi janji-janjinya. Yang mau dikatakan Allah itu setia pada janjinya sekalipun kita tidak setia kepadanya. Waktu penggenapan janji itu juga adalah menurut waktunya Tuhan. Tuhan yang menentukan segala sesuatunya, bukan ditentukan menurut waktunya manusia dan bukan menurut kehendaknya manusia. Karena apa? Karena Allah lah yang berkuasa atas seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini Paulus mau menunjukkan akan kelebihan orang Yahudi atau Israel sebagai umat yang kepadanya dipercayakan firman Allah. Kalau kita lihat di ayat 2, di ayat 1 dikatakan, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Paulus katakan banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kita perhatikan ada kata dipercayakan. Artinya Allah menaruh kepercayaan kepada orang Yahudi. Tentunya kalau menjadi orang kepercayaan biasanya kita memiliki tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya adalah setia kepada orang yang mempercayakan kita. Tetapi di sini justru berbeda. Orang Yahudi justru tidak setia. Bahkan yang muncul adalah karena mereka adalah umat kepercayaan yang dipilih oleh Allah, muncullah kesombongan. Kami kan orang kepercayaan, seolah-olah seperti itu. Muncul kesombongan di dalam diri orang Yahudi. Di tengah-tengah orang Yahudi itu ada yang tidak setia, ada yang sombong, sehingga Paulus kembali mengingatkan. Lalu dikatakan dalam perbincangan itu, apakah Allah membatalkan janjinya jika terdapat orang-orang yang tidak setia di tengah-tengah orang Yahudi? Paulus dengan tegas lagi menjelaskan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi, di ayat 4 dikatakan sekali-kali tidak. Tegas mengatakan bahwa ketidaksetiaan orang Yahudi, ketidaksetiaan kita tidak menghalangi Tuhan untuk tetap setia kepada janjinya. Ketidaksetiaan manusia tidak menghentikan kesetiaan Allah. Itu yang mau dikatakan. Kalau kita lihat tadi dalam kitab Epistel bilangan 14 ayat 18 yang sudah kita baca tadi bersama-sama itu, dikatakan di bilangan 14 ayat 18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia berlimpah-limpah, dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Bapak Ibu yang mau dikatakan dalam firman Tuhan, sekalipun manusia ini sering tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat, sekalipun Tuhan itu setia, Dia tetap Allah yang adil dan benar. Itulah sejatinya Tuhan Allah. Paulus katakan manusia penuh dengan kebohongan. Apakah engkau mengasihi aku? Ketika hal ini dipertanyakan oleh Yesus kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus katakan, iya aku mengasihi engkau. Tetapi lihat ujung-ujungnya.
Petrus ingkar janji, tidak setia kepada Yesus. Dia ingkar, dia menyangkal. Manusia penuh dengan kebohongan, itu yang dikatakan Paulus. Manusia semuanya pembohong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mempercayakan sesuatu kepada orang yang kita anggap ini baik, ini pasti setia, tapi pada akhirnya dia melakukan pembohongan, dia tidak setia, bagaimana perasaan kita? Sakit tidak? Sakit. Kalau kita percaya suami kita setia, suami kita jujur. Kalau kita percaya istri kita setia, istri kita jujur. Tetapi kita tahu bahwa dia penuh dengan kebohongan, kita tahu dia tidak setia, bagaimana perasaan kita? Sakit tidak? Sakit. Kecewa tidak? Kecewa. Disinilah yang mau dikatakan menjadi perenungan bagi kita juga, untuk memperbaiki sikap kita, karena kita mempunyai Allah yang adil dan benar. Allah tidak suka dengan kebohongan, Allah tidak suka dengan ketidaksetiaan. Tetapi ingatlah, sekalipun itu terjadi dalam kehidupan, Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Tuhan tidak pernah berhenti melindungi kita. Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari perbaiki sikap kita. Apalagi dalam firman ini kalau kita lihat seolah-olah ada yang melegalkan. Kalau dikatakan di ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Ditekankan di ayat 8, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, apalagi kita tahu berbohong itu tidak baik. Kita tahu ketidaksetiaan itu tidak baik. Kita tahu melakukan kejahatan itu tidak baik. Tetapi seolah-olah kita menutup mata akan hal itu. Seolah-olah kita membenarkan hal itu. Apalagi membenarkan perbuatan-perbuatan salah, menghalalkannya. Tuhan melalui firman-Nya mengatakan, orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Inilah yang mau dikatakan, bahwa firman itu tidak boleh dipermainkan. Apalagi kita sebagai orang Kristen, umat pilihan Tuhan yang sudah mendengarkan, menghidupi, menghayati firman Tuhan. Jangan seolah-olah menutup mata dalam perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan, seolah-olah mau memanipulasi firman Tuhan dengan mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Seolah-olah mengatakan, mari kita merampok, nanti toh keadilan dinyatakan siapa yang benar, siapa yang salah. Mari kita membunuh, mari kita mencuri, mari kita berbohong, supaya nanti di balik itu nyata mana yang benar, mana yang salah. Itu salah. Ingatlah, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan Allah itu maha adil. Kejahatan tidak pernah membuahkan kebaikan. Ingat itu. Setiap perbuatan jahat, setiap kebohongan, setiap ketidaksetiaan, efeknya tidak pernah membuahkan kebaikan. Orang yang berbuat jahat akan mendapat hukuman. Karena Allah adalah Allah yang benar. Allah adalah Allah yang adil, yang maha tahu, yang selalu melihat apa yang dilakukan oleh setiap umat yang dikasihinya. Allah adalah Allah yang benar dan Allah yang adil, yang selalu menyatakan keadilan dan kebenarannya, sehingga hukum Tuhan itu adalah hukum yang penuh dengan cinta kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita petik dalam sapaan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama mau dikatakan, kasih dan keadilan Allah
itu adalah kasih yang senantiasa memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan umat manusia. Kasih dan keadilan Allah adalah kasih yang selalu melindungi, memberkati, serta menolong dan menjagai setiap umat. Yang kedua yang mau dikatakan, kita sebagai umat pilihan Tuhan, tetaplah setia kepadanya. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena kita adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, jangan berbohong. Jangan lakukan dosa kejahatan, apalagi melegalkan kejahatan itu dengan mengkaitkannya dengan firman Tuhan. Tidak boleh. Dan jangan sombong. Lalu yang keempat, beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sebagai umat yang diberkati, jadilah saluran berkat, memberitakan hal-hal yang baik, memakai seluruh aspek kehidupan kita sebagai pemberita-pemberita firman Tuhan. Firman yang kita dengar itu kita hidupi, dan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk sekitar kita. Yang kelima yang mau dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia ya Allah yang maha baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia maha baik, Dia maha adil, Dia maha benar. Lakukanlah firman Tuhan itu, hayati, imani, dan hidupilah. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang maha baik untuk sapaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, karena kami adalah umat yang dikasihi Tuhan. Engkau memilih kami bukan karena perbuatan baik, bukan karena kehebatan kami, tetapi karena hanya kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih karuniamu yang boleh kami rasakan dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih atas pemeliharaan hidup kami, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih hingga pada saat ini Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa boleh memakai kami menjadi saluran berkat. Dan kami boleh memberitakan setiap kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengelurkan kasih karuniamu untuk menyembuhkan bumi ini, menyingkirkan pandemi ini, supaya kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan berkatilah, buanglah segala virus, bakteri, dan apapun yang menjadi hal-hal kekhawatiran kami yang mengganggu kesehatan. Pulihkanlah bumi ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang melakukan aktivitasnya, bahkan beribadah bersama-sama pada saat ini. Berkati setiap doa-doa yang mereka panjatkan. Sendengkanlah telingamu untuk mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonannya. Pelihara seluruh kehidupan jemaatmu Tuhan. Berkatilah kesehatannya, berkati setiap mata pencahariannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya, berkati seluruh keluarga besarnya. Di dalam keterbatasan pada saat ini, kami hanya mau mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami akan dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu, layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 755 ayat 1
sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan boleh ditransfer ke rekening HKBP Depok 1 dan dikonfirmasi kepada sintua kelompok masing-masing dan kepada bendahara HKBP Depok 1. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat beribadah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dan menolong kita. Amin.